Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini Senin 12 Desember 2016. Sebelumnya saya atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati TVRI Stasiun Maluku mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di Provinsi Maluku. Dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Debat publik dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 berjalan aman dan lancar. Penegakan hukum bagi organisasi radikal. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini. Dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, debat publik dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 berjalan lancar dan aman. Dua paslon wali kota dan wakil wali kota, masing-masing Richard Lohenapesi Syarif Hadler, Paulus Kastanya, Sam Latukonsina. Debat publik dua pasangan calon wali kota, wakil wali kota Richard Lohenapesi Syarif Hadler dan pasangan Paulus Kastanya MAS Latukonsina diselenggarakan KPU Kota Ambon Sabtu malam. Ketua KPU Kota Ambon Nuskainama mengatakan debat publik ini bertujuan menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih. Debat publik ini juga memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pemilihannya. Tema yang diangkat pada debat publik ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi dan tema debat publik merupakan materi yang disusun oleh para pakar yang profesional dalam dunia akademisi, masing-masing dari Fakultas Hukum, Sospol, dan Ekonomi. Debat publik ini dipandu oleh moderator Profesor Simon Nirahua, Guru Besar Fakultas Hukum Unpati. Masing-masing kandidat calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Richard Lohenapesi Syarif Hadler dan nomor urut 2 Paulus Kastanya MAS Latukonsina diberikan pertanyaan sebanyak 6 segmen. Pertanyaan yang diberikan berkisar visi, misi, dan program-program kerja kedua paslon jika mereka akan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022. Masa pendukung dari masing-masing dua paslon nomor urut 1 Richard Lohenapesi Syarif Hadler yang dikenal dengan Papa Risa Baru dan paslon nomor urut 2 Paulus Kastanya MAS Latukonsina yang dikenal dengan jargon pantas terlihat memadati halaman Baileo Siwalima Karpan Ambon. Mereka hanya bisa menyaksikan debat publik secara langsung pada layar monitor yang disediakan pihak penyelenggara. Pihak KPU Kota Ambon juga sengaja membatasi jumlah undangan yang hadir pada debat publik yaitu sebanyak 200 orang. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Devi bin Umar, Sarles Bolaman melaporkan. Polair Polda Maluku melakukan pembinaan bagi masyarakat negeri Tengah-Tengah. Pembinaan yang dilakukan itu terkait dengan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Dalam rangka terciptanya Kamtipmas yang kondusif di wilayah Provinsi Maluku, Polair Polda Maluku melakukan kegiatan pembinaan bagi masyarakat. Pembinaan kepada masyarakat itu dilakukan Polair Polda Maluku kepada masyarakat di negeri Tengah-Tengah Sabtu kemarin. Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk tatap muka itu terkait dengan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Sekretaris Desa Tengah-Tengah Ahmad Marwa Pei atas nama masyarakat setempat mengapresiasi kegiatan sosialisasi terkait dengan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Masyarakat negeri Tengah-Tengah berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang ancaman organisasi radikal dan anti Pancasila. Mengharapkan dari masyarakat hal-hal seperti ini perlu kita mendukung, karena inilah kapan lagi, karena ini merupakan satu himbauan yang perlu kita
laksanakan bersama, karena tanpa bapak-bapak yang ada dari pihak Polri ataupun dari TNI, tidak mungkin kita bisa atasi masalah kriminal dengan sendiri-sendiri. Dirpol Air Bahar Kampolri yang diwakili Dan KP Kresna 7004 Kompol Haji Hendra Wijaya saat membuka kegiatan sosialisasi ini mengatakan kegiatan sosialisasi ini lebih diperuntukkan bagi masyarakat pesisir di Maluku. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan kepada masyarakat pesisir terkait dengan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Melalui sosialisasi ini, Pol Air Polda Maluku ingin membangun hubungan dengan masyarakat, khususnya yang ada di negeri Tengah-Tengah, agar mereka bisa berpartisipasi, memberi laporan kepada polisi perairan, menyangkut berbagai hal terkait dengan bahaya radikalisme dan terorisme. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Ditpol Air Bahar Kampolri ingin menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam rangka untuk menanggulangi perkembangan radikalisme dan terorisme yang semakin marak berkembang. Dalam hal ini, Polri mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat pesisir dan kepolisian masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Sosialisasi dalam bentuk tatap muka menyangkut penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila ini menghadirkan Kasat Rolda dan Bimas Polda Maluku sebagai pembicara. Pada sosialisasi ini juga dilakukan penandatanganan komitmen moral dalam rangka penolakan paham radikal dan anti Pancasila oleh kades, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok nelayan. Lambang Garuda, perlengkapan ibadah, paket sembako, dan peralatan olahraga kepada masyarakat negeri Tengah-Tengah. Junaidi Asril melaporkan. Dan pemirsa, berikut dapat Anda ikuti sejumlah kegiatan warga Kota Ambon dalam merayakan Natal Kristus tahun ini. Dan pemirsa, berikut perayaan Natal Kristus yang dilaksanakan oleh warga Kota Ambon. Warga sektor Maranatha Jemaat GPM Nehemia larut dalam sukacita merayakan Natal Kristus Kamis malam. Pendeta Neti Salenusa dalam refleksinya mengatakan kelahiran Kristus adalah untuk mendamaikan umat manusia. Namun kedatangan Yesus kembali bukan lagi sebagai bayi yang tanpa dosa, melainkan sebagai hakim yang akan mengadili manusia berdasarkan perbuatan mereka. Karenanya warga sektor Maranatha Jemaat GPM Nehemia diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Caranya adalah dengan saling mengasihi dan menghindari diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ketua Majelis Jemaat GPM Nehemia dalam pesan Natalnya secara tertulis menyebutkan, perayaan Natal Kristus di bulan Desember biasanya menjadi perayaan iman insidental yang menghidupkan kembali kenangan peristiwa ribuan tahun silam. Namun orang percaya mesti menyadari bahwa kenangan itu tidaklah mati seiring dengan usainya perayaan Natal tersebut. Yesus telah datang ke dalam dunia melakukan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Karya keselamatan itu terpelihara sepanjang masa. Itu berarti Natal harus dihayati sebagai perayaan yang terus-menerus berlangsung dalam hidup. Minggu-minggu Adventus saat ini mengarahkan umat tentang makna penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil dalam kebenaran. Karenanya kesiapan mesti tertuju pada kehidupan yang bermutu, ketaatan, kesetiaan, dan perbuatan-perbuatan baik. Bukannya mengalihkan perhatian pada persiapan-persiapan material yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Selain puji-pujian, perayaan Natal warga sektor Maranatha Jemaat GPM Nehemia juga diisi dengan pembagian bingkisan kepada sejumlah warga dalam sektor tersebut. Perayaan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus ke dunia membawa pesan damai sejahtera bagi umat manusia. Untuk mendapatkan damai sejahtera tersebut, maka umat percaya khususnya Keluarga Besar Dinas Pekerjaan Umum Maluku
diajak untuk mengaplikasikan damai sejahtera itu dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa damai sejahtera, maka kehidupan yang dialami umat percaya akan diwarnai dengan berbagai permasalahan. Hal itu disampaikan Pendeta Nyonya S. Sopamena dalam refleksi Natal pada perayaan Natal Keluarga Besar Dinas PU Maluku Jumat malam. Menurut Supamena, perayaan Natal Kristus akan bermakna apabila pesan damai sejahtera yang dibawa Sang Juru Selamat Yesus Kristus dapat dijabarkan dalam kehidupan sesama. Aplikasi damai sejahtera dalam kehidupan dapat dilakukan dalam bentuk saling mengasihi, peduli dengan sesama, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Melalui penjabaran damai sejahtera dalam kehidupan, maka ketenangan hidup akan dicapai. Sementara itu, Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu mengatakan perayaan Natal yang dilakukan dalam suasana kebersamaan ini membuktikan adanya damai sejahtera. Perayaan Natal Keluarga Besar Dinas Pekerjaan Umum Maluku ini hendaknya menjadi landasan pijak untuk mewujudkan damai sejahtera dalam setiap langkah dan komitmen membangun Maluku yang aman, damai, dan sejahtera ke depan. Perayaan Natal Keluarga Besar Dinas Pekerjaan Umum Maluku ini diisi pula dengan persembahan kidung-kidung Natal yang dibawakan oleh Dharma Wanita, pegawai serta Purna Bakti PU Maluku. Selain kidung-kidung Natal, pada kesempatan ini diserahkan pula bingkisan Natal kepada Purna Bakti Pekerjaan Umum dan anak-anak pegawai Dinas PU Maluku. Khusus kado Natal bagi anak-anak diserahkan oleh Santa Claus yang menjadi tamu istimewa dalam perayaan Natal Dinas PU Maluku ini. Rida Raiman Hamzah melaporkan. Keluarga Besar Ikatan Notaris Indonesia dan penjabat pembuat akta tanah wilayah Maluku Sabtu malam larut dalam sukacita merayakan Natal Kristus. Walaupun masih dalam suasana duka akibat meninggalnya ibu salah seorang anggota, namun tidak mengurangi makna perayaan Natal itu. Ketua Panitia Maksaimima mengatakan Natal telah membawa sukacita dan kebahagiaan serta kekuatan bagi persekutuan ini untuk membulatkan tekad melayani masyarakat. Tugas sebagai notaris dan PPAT menurutnya sangat berat. Namun dalam lindungan kasih Tuhan semuanya niscaya akan terlaksana serta memberi berkat bagi banyak orang. Selain yang beragama Kristen, anggota yang beragama lainnya turut membantu perayaan Natal tersebut. Ketua Pengurus Wilayah dan IPPAT Maluku, Nyonya Resa Soilisa mengatakan Natal adalah milik bersama. Dalam Natal ada damai sejahtera yang hendaknya dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tugas dan tanggung jawab yang dipikul notaris dan PPAT adalah bagian dari kasih dan rencana Allah. Karenanya mereka diminta berbagi kasih itu kepada seluruh masyarakat dan bangsa ini. Solisa berharap dalam melaksanakan tugas tidak terjadi persaingan dan perbedaan, tetapi harus bersatu dan saling mendukung. Pendeta Elvias Mas Paitela dalam refleksi Natalnya mengatakan, sebagai satu bangsa dan warga negara, masyarakat Indonesia harus saling menopang untuk membangun bangsa yang merdeka. Peristiwa Natal menggambarkan bentuk tanggung jawab Yusuf dan Maria sebagai warga negara yang patuh akan hukum yang berlaku saat itu dengan mendaftarkan diri ke daerah asal masing-masing. Karenanya sebagai notaris dan PPAT bukan hanya melegalkan sesuatu yang menjadi bagian hak warga negara, tetapi melegalkan kewarganegaraan. Setiap orang yang membutuhkan akta adalah warga negara yang sah. Hal ini dibuat demi ketertiban dan kenyamanan bersama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sukacita merayakan Natal Kristus juga dialami Persekutuan Mahasiswa Kristen Akper Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. J.A. Ratumeten Ambon. Mereka yang sehari-harinya bergelut dengan pelajaran dan praktek melayani sesama manusia, Jumat malam lalu larut dalam suasana sukacita. Pendeta Alfred Ohman dalam refleksi firman-Nya mengatakan, palungan tempat Yesus dilahirkan itu menggambarkan hati manusia. Manusia harus membuka hati untuk menanti dan menerima kedatangan Kristus. Yesus rela turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia serta membawa damai dan sukacita. Karenanya mahasiswa Akbar Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. J.A. Ratumeten Ambon hendaknya saling mengasihi dan menghargai hidup, terutama karena nantinya mereka akan berprofesi sebagai pelayan dan penyelamat kehidupan.
Atas tugas itu mereka diminta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tulus dan rendah hati. Pembina Persekutuan Mahasiswa Kristen Akper Dr. J. Alatumeten Ambon Frans Weno meminta mahasiswa meningkatkan motivasi belajar serta praktek di klinik-klinik perawatan. Dengannya mereka bisa menjadi seorang perawat yang profesional di bidang tugas itu. Perayaan Natal ini merupakan bentuk komitmen Civitas Akademika Akper Rumah Sakit Dr. J. Alatumeten untuk mempersatukan mereka. Mereka pun berkomitmen mempererat kasih sayang dan saling berbagi kepada sesama. Subtema Natal Persekutuan tahun ini mengajak para mahasiswa untuk meningkatkan semangat belajar dan praktek klinik untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Ibadah perayaan Natal Persekutuan Mahasiswa Akbar Rumah Sakit Dr. J. Alatumeten Ambon diisi dengan puji-pujian dan pembakaran lilin Natal. Perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Porto Sepulau Ambon Jumat malam berlangsung semarak dan penuh sukacita. Berbagai kidung pujian dinaikkan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Putra Natal Yesus Kristus. Pembakaran lilin Natal sebagai tanda terang kasih Allah dilakukan oleh perangkat pelayan yang hadir pada kegiatan Natal tersebut. Selain para pelayan, pembakaran lilin Natal juga dilaksanakan oleh Ketua Persekutuan, Kepala Pemerintahan Negeri Porto, penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya, dan pihak panitia. Pendeta Sami Titalei dalam refleksi Natal menyampaikan peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Kota Daud. Titalei mengatakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Kota Daud menjadi peristiwa bersejarah bagi semua umat di dunia. Dijelaskan ada dua peristiwa yang dijalani dalam membawa berita sukacita itu, yakni kelahirannya di Palungan dan peristiwa salib di Bukit Golgota yang bermuara pada pembebasan dosa umat manusia. Dua peristiwa ini merupakan satu kesatuan yang perlu direnungi sebagai peristiwa bersejarah yang cukup sakral. Karenanya Titalei mengajak umat percaya yang ada dalam Persekutuan Keluarga Besar Porto untuk bisa menghadirkan karya penyelamatan itu dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam bertutur maupun bertindak. Ketua Panitia Pelaksana Max Weno mengatakan perayaan Natal Kristus warga Porto Sekota Ambon telah menjadi agenda tahunan dan ke depan akan didesain lebih semarak. Sementara itu, Kepala Pemerintahan dan Staf Negeri Porto berharap kegiatan Natal Kristus Persekutuan Keluarga Besar Porto selain dimaknai sebagai media seremoni dalam menjalani kebersamaan, juga harus dimaknai sebagai peristiwa bersejarah yang harus disikapi dengan hal-hal positif. Satu diantaranya dengan cara menjadikan Putra Natal Sang Juru Damai sebagai teladan hidup guna membangun negeri Porto yang lebih sejahtera dan berkeadaban. Penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya berharap warga Kota Ambon yang terhimpun dalam Persekutuan Keluarga Besar Masyarakat Porto menjadi mitra pemerintah kota dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak bangsa saat ini, seperti masalah narkoba, pergaulan bebas, penyakit HIV/AIDS, dan sejumlah persoalan lainnya. Perayaan Natal Kristus Persekutuan Keluarga Besar Porto yang berlangsung semarak itu juga diwarnai dengan pemberian bingkisan Natal dan drama kolosal yang dipentaskan pemuda dan pemudi yang ada dalam persekutuan tersebut. Abu Saubawa, Cak Tamaila melaporkan. Lagu puji-pujian menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus mewarnai perayaan Natal yang dilakukan warga Jemaat Immanuel Karpan, Sektor 8, Kamis malam. Warga Jemaat Sektor 8 Immanuel Karpan memaknai perayaan Natal ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Hal itu sejalan dengan tema perayaan Natal tahun ini, yaitu karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Karpan, Pendeta J. Putirulan mengatakan, umat percaya harus memaknai perayaan Natal sebagai bentuk sukacita menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang diutus ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Selain itu, perayaan Natal juga dapat mendorong umat percaya untuk selalu peduli dengan sesama. Melalui perayaan Natal Kristus ini, Pendeta Putirulan berharap tidak hanya identik dengan kemewahan, namun damai sejahtera dan kesederhanaan menjadi tujuan utama dari perayaan Natal Kristus ini. Dalam perayaan Natal yang dilakukan warga Jemaat Immanuel Karpan Sektor 8 ini dipersembahkan pula drama Nala yang bertemakan si miskin dan si kaya.
Drama Natal yang berlangsung dalam sukacita ini dimainkan oleh anak-anak dan remaja dalam Jemaat Immanuel Karpan Sektor 8. Pesan yang ingin disampaikan lewat drama ini adalah untuk menanamkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan saling mencintai antar sesama, seperti ajaran kasih yang dibawakan oleh Yesus Kristus, Putra Natal. Junaidi Asril melaporkan. Anak-anak SMTPI Sektor 3 Jemaat Immanuel Karpan merayakan Natal Kristus Sabtu malam. Kidung Natal turut dipersembahkan anak-anak SMTPI dalam perayaan Natal di bawah sorotan tema Karya Damai Sejahtera Allah hadir bagi semua. Dalam perayaan Natal ini, anak-anak SMTPI Sektor 3 Jemaat Immanuel Karpan dilibatkan dalam setiap sesi perayaan. Mulai dari pembakaran lilin Natal dilakukan oleh anak-anak dalam suasana sukacita. Selain kidung-kidung Natal dan puisi, perayaan Natal ini juga dikemas dalam drama Natal yang mengisahkan peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Setiap peran yang dibawakan dalam drama Natal ini, anak-anak SMTPI melakukannya dengan penuh penghayatan. Mereka seakan larut dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat yang diaktualisasikan dalam bentuk nyanyian puisi. Melalui aksi drama yang dilakukan ini diharapkan pesan Natal yang dibawa Sang Juru Selamat, yakni damai sejahtera, akan selalu terpatri dalam sanubari anak-anak SMTPI Sektor 3 Jemaat Immanuel Karpan. Selain itu, melalui pentas drama Natal ini juga diharapkan anak-anak SMTPI Sektor 3 Jemaat Immanuel Karpan akan mengaplikasikan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan dengan sesama. Kendati perayaan Natal yang dilakukan anak-anak SMTPI ini akan berakhir, namun cinta kasih dan penyertaan Allah bagi manusia lewat Yesus Kristus, Putra Natal, tidak pernah redup dan padam. Cinta kasih Sang Juru Selamat akan selalu mengantarkan anak-anak SMTPI dan umat percaya memasuki tahun pelayanan yang baru dalam suasana penuh sukacita. Junaidi Asril melaporkan. Pemerintah Kota Ambon kembali menyalurkan bingkisan Natal kepada aparat TNI BKO yang bertugas di Kota Ambon. Saat ini di Kota Ambon ada 15 pos pengamanan yang dijaga oleh aparat TNI BKO. 15 pos pengamanan tersebut mulai dari Laha, Pukah, Rumah Tiga, Waiheru, Ahuru, Air Mata Cina, Air Celobar, dan Waringin, Talake. Penyaluran bingkisan Natal dari pemerintah Kota Ambon kepada pos-pos pengamanan yang dijaga aparat TNI BKO ini dilakukan langsung oleh penjabat Wali Kota FJ Papilaya. Kehadiran penjabat Wali Kota Ambon di masing-masing pos pengamanan di Kota Ambon guna mendapatkan laporan terkait situasi pengamanan di Kota Ambon. Selain itu, kehadiran dirinya di pos-pos pengamanan juga untuk melihat langsung keberadaan aparat TNI BKO dalam melakukan pengamanan di masing-masing wilayahnya. Pemerintah Kota Ambon sangat berterima kasih atas keberadaan aparat TNI BKO yang telah bersama-sama mewujudkan stabilitas Kota Ambon yang semakin kondusif saat ini. Ini program pemerintah kota kita, saya dan Pak Forkopinda yang seluruh aparat pemerintah. Ini kita melakukan peninjauan ke seluruh pos-pos pengamanan. Ya. Saya ingin melihat secara dekat keadaan para prajurit yang melakukan pengamanan di seluruh pos-pos pengamanan di kota. Sekaligus ya ingin menyampaikan terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh prajurit TNI yang selama ini berdedikasi penuh menjaga keamanan di kota ini. Dan sekaligus ucapan terima kasih itu dalam bentuk ya tali kasih. Kepedulian dari pemerintah daerah kepada seluruh prajurit yang melakukan penjagaan pengamanan di kota ini, di sedikit bingkisan. Kebetulan juga kita memasuki hari Natal, ya, sekaligus kita memberikan bingkisan Natal kepada para prajurit. Saat membagikan bingkisan Natal di 15 pos pengamanan TNI BKO di Kota Ambon, penjabat Wali Kota turut didampingi pimpinan Forkopinda dan Sekot Ambon AG Latuheru.
Pembagian bingkisan Natal kepada aparat TNI BKO ini merupakan program dari pemerintah kota yang dilakukan setiap tahunnya, khususnya saat menyambut Hari Raya Keagamaan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, semarak peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1438 Hijriah dilakukan ibu-ibu Majelis Taklim Jabar Rahman Gunung Malintang dengan pembacaan Sarafal Anam. Pembacaan Sarafal Anam tersebut berisikan zikir dan salawat kepada Nabi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan ibu-ibu Majelis Taklim Jabar Rahman Gunung Malintang selalu diidentik dengan pembacaan Syarafal Anam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan itu sudah menjadi program tetap Majelis Taklim Jabar Rahman. Melalui peringatan Maulid Nabi ini diharapkan akan memperkokoh tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara ibu-ibu Majelis Taklim di Gunung Malintang. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad oleh ibu-ibu Majelis Taklim Jabar Rahman juga dilakukan pembacaan Syarafal Anam. Pembacaan Syarafal Anam ini berisikan syair zikir dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan zikir dan salawat diiringi dengan tabuhan rebana. Pembacaan Syarafal Anam oleh ibu-ibu pengajian Jabar Rahman berlangsung hikmat. Puluhan ibu-ibu dengan khusyuk dan antusias mengikuti pembacaan Syarafal Anam ini hingga selesai. Pani Letahid melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Pengurus Masjid Jami dan Masyarakat Kota Ambon memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1438 Hijriah Senin malam. Lantunan zikir dan salawat mewarnai peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan secara sederhana. Pengurus Masjid Jami bersama ibu-ibu Majelis Taklim di Kota Ambon memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1438 Hijriah Senin malam. Lantunan zikir dan salawat mewarnai pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengurus Masjid Dr. Ripai Ambon mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan ini merupakan syarat dan ajakan kepada jamaah dan masyarakat untuk bersama-sama mengingatkan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat dan akhlaknya. Menurutnya, sifat dan akhlak Rasulullah itu perlu dicontoh dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Panitia Maulid Nabi Abdullah Kiat menyebutkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan agenda tetap setiap datangnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Kiat berharap peringatan Maulid dijadikan motivasi dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, Ustadz Muhammad Hatta Ingratubun juga menyampaikan ceramah terkait dengan makna Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, setiap memperingati Maulid Nabi, hendaknya umat Islam dapat mencontohi akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang tepat dalam meneladani akhlak Rasulullah adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pembacaan Syarafal Anam dibawakan secara bergantian oleh pengurus masjid. Hal itu merupakan wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pani Letahid melaporkan.